berdamai-damai saja. Di era hidup manusia yang sangat tinggi tingkat pertarungannya, yang nggak pernah selesai perkembangan dunia ini, ya, maka kita harus pandai memilih jalan mana yang mau kita cari. Kalau enggak Pak, kita leong seperti layangan. Cantik kelihatan lambaiannya, tapi sudah terputus benang dari layangannya. Mungkin nggak pernah tahu kita layangan itu leong atau enggak. Begitu cantik lambaiannya, pikir nggak leong, rupanya sudah putus talinya. Jangan sampai summastakomo yang saya sebut tadi itu putus dari jalan kita. Kenapa? Karena kita memilih jalan-jalan yang lebih yang lebih kelihatan menguntungkan. Ini kalimat-kalimat tauhid seperti ini sering tidak disukai oleh orang-orang yang sangat rasional berpikirnya. Dianggap omongan-omongan yang saya sebut begini ini seperti doktrin untuk memutus orang untuk bersyahwat kepada dunia. Silakan kalau Anda mau bersyahwat kepada dunia, yang penting jangan zalim. Jangan khianat, jangan mencuri, jangan batil, jangan mungkar. Bisa enggak? Silakanlah. Enggak pulang-pulang pun ngalah-ngalahi Bang Toib boleh, enggak ada masalah. Bang Toib berapa tahun enggak pulang ke rumah? 2 kali lebaran, 2 kali ini kan Bang Toib lagu dangdut itu. Mau ngalah-ngalah itu silakan, enggak ada masalah. Tapi jangan berkhianat kepada jalan-jalan yang hak. Ya, Allah sebut ya, tanha anil fahsya'i wal munkar. Jangan kau lakukan kekejian kepada orang-orang, jangan kau lakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayolah, sejauh mana kau pandai menapaki kehebatan dunia? Silahkan. Ya, rela istrimu. Kadang-kadang ada orang punya istri begini, enggak apa-apa lah Bang, abang enggak pulang setahun ini pun enggak ada masalah, yang penting cair Bang. Pergilah Bang. Ada model istri yang model kayak gini, ya kan? Pening aja dia kalau suaminya di rumah. Apalagi di rumah enggak punya duit. Ya ini bilang, abang enggak pulang-pulang enggak ada masalah, duit yang penting pulang Bang katanya. Enggak apa-apa Pak, pergi Bapak, enggak usah pulang-pulang Bapak. Kirim aja terus duit itu, tapi ingat, jangan ingkar kepada Allah, jangan berkhianat, jangan rakus sehingga membuat kau zalim. Jangan berkhianat, jangan engkau tidak takut kepada dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah, ayo supaya kita bisa tetap menapaki. Begitu kita mau sedeng, takut kita kepada Allah, enggak jadi sedeng. Begitu kita mau jahat enggak jadi. Kenapa? Kita tahu Allah Maha melihat. Kan enak Pak, perjalanan yang sangat tinggi. Bapak-bapak pernah enggak mikir tuh, abang-abang supir truk itu berapa minggu sekali dia pulang? Saya dulu di Purbabaru, supir ALS itu yang tripnya Jakarta Jogja itu, kadang-kadang seminggu sekali baru dia di rumah. Beberapa teman-teman saya ada ayahnya supir ALS tuh. Kadang-kadang jamnya udah jelas tuh, jam 2 pagi ayahku lewat. Nunggulah kami pinggir-pinggir itu. Kami tanya sama dia, ayah kau pulang ke rumah berapa hari sekali? Seminggu sekali paling, 6 hari sekali. Aman saja, nggak ada masalah. Yang penting ada ridho sama ridho. Kalau dianggap bahwa kajian-kajian seperti saya ini menciderai syahwat kita kepada dunia, seolah-olah kita nggak mau berdunia. Oh enggak, salah Pak. Ayolah cari dunia ini. Tapi jangan sampai salah menafsir tujuannya. Tujuannya jangan salah ditafsir Pak. Seolah-olah angkon hepeng do nama ngatur duniaon. Harus duit yang satu-satunya menjadi orientasi. Tidak ada yang lain ya. Berapa banyak keikhlasan orang mendoakan kita menjadi asbab hidup kita menjadi mudah sampai hari ini. Ya. Nah sedikit lagi, wa absyiru bil jannah, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Lalu katanya, maka janganlah kau merasa takut dan janganlah kau bersedih. Ya, kenapa? Karena bergembiralah engkau karena semua yang Allah janjikan akan datang kepada dirimu nanti. Kira-kira gitu. Jadi janji Allah itu nanti ya akan diberikan kepada kita tingkat kemenangan, tingkat ketenangan ya. Kalau bicara tentang mutmainnah. Kita sambung ayat 31-nya. Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Lalu kamilah yang melindungimu kata Allah ya. Kamilah yang menjadi pelindungmu dalam kehidupan ini. Mau kau di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau Allah sudah katakan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, apa yang khawatir? Ya kan? Samanya nih Pak, waktu awak kecil siapa backing awak? Kalau orang Medan bilangnya bukan backing, decking. Siapa decking kau katanya? Ya, aku bilang kok sama ayahku ya, enggak percaya kau katanya. Kreak kali kita karena kita nganggap ayah kita bisa segala-galanya. Kira-kira gitu. Padahal begitu kita udah dewasa, yakinnya ayah awak pun enggak berani. Coba. Jadi kalau Allah sudah katakan nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, apa yang kita khawatir? Ya, kemiskinan yang dikhawatirkan. Ayo kita definisikan secara kritis. Kemiskinan itu apa? Enak enggak ketemu sama orang begini?
Ya, nggak berhasil ayahnya bilang ayahnya miskin. Kenapa? Karena terlindungi oleh rasa baik sangka istri dan anak-anaknya. Begitu anaknya bilang, ya alhamdulillah setelah tamat SMA awak ke Medan ya mau kuliah ya. Sudah mau ngomong ayahnya nih, ayah nggak ada duit nak kayak mana lah. Tapi nggak berhasil ayahnya ngomong. Kenapa? Langsung anaknya ngomong, ayah jangan takut, awak berangkat sendiri. Ayah pokoknya nggak usah pikir-pikir lah ya. Nggak apa-apa awak berangkat. Tenang, nanti awak di sana bismillah, awak yakin. Akhirnya ayahnya nggak jadi meruntuhkan marwahnya. Coba bayangkan itu, begitu mudahnya Allah ngomong. Jadi kenapa? Karena nahnu auliyaakum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kalau engkau yakin bahwa Allah akan memudahkan, nggak pernah cedera dunia ini, nggak pernah marwahmu cedera disebabkan dunia ini. Tapi jangan bergantung kepada dunia ini. Dijalani boleh, diambil boleh, digunakan boleh, tapi bergantung jangan. Kira-kira begitu. Berapa banyak orang yang akhirnya nggak pandai, dia bilang begitu ditanya, Anda hebat sekali ya, menjadi orang hebat, akademisi hebat, ya. Gimana yang menginspirasi Anda? Tetap dia mengatakan ayah dan ibunya yang di kampung sana, yang nggak pernah membiayai dia tiap bulan. Ya, padahal kalau mau dihubungkan secara kausalitas nggak ada sebenarnya kepantasan dia ngomong yang menyebabkan saya berhasil adalah ayah saya. Sebenarnya dia nggak pantas ngomong itu. Kenapa? Karena ayahnya nggak pernah biayai, nggak pernah tahu. Ayahnya hanya meredoi bahwa dia pergi ke kota. Berapa banyak orang yang begitu, Pak? Nggak hilang kemuliaan ayah ibunya di mata anak-anaknya. Meskipun secara kemampuan ayah ibunya nggak punya andil apa-apa secara finansial di dunia ini. Ya fa'tabiru ya ulil albab, semuanya dengan kesulitan dan kesukarannya, nggak ada yang lain. Ya, makanya Allah katakan nahnu auliyaakum fil hayati wa fil akhirah, sama seperti orang berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Lalu dia minta wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Lalu apa? Fansurna 'alal qaumil kafirin. Karena yang menolong itu hanya Allah, tidak ada yang lain. Bisa enggak doa itu menjadi sugesti yang paling kuat? Perlindungan Allah di akhirat, wa fil akhirah. Karena dia sudah katakan, ya Allah, saya berlindung kepada Engkau. Saya akan berusaha sedapat mungkin. Kalau Engkau tanya apakah saya selera kepada kejahatan, selera saya. Tapi saya bergantung kepada Engkau agar selera saya ini tidak merusak jalan saya kepada yang benar. Allah yang lindungi. Asal mau buat jahat nggak berani, asal mau buat jahat takut, kan enak, Pak. Enak daripada mau buat jahat semakin semangat, mana lebih enak. Itu sampai dulu guru saya bilangnya begini itu sambil bercanda. Kalau di tempat yang ramai kau baik dan selalu menjadi orang baik, maka sering-seringlah berada dalam keramaian. Kalau di tempat yang sunyi kau jahat dan sering berbuat jahat, maka hindarilah kesunyian. Ya, kalimat itu menurut saya sangat filosofis itu. Kita ini sering menjadi orang baik karena orang kenal sama kita. Sehingga kita khawatir kalau kita nggak berbuat baik, orang bilang, ih, rupanya bukan orang baik dia gitu. Gara-gara itulah akhirnya kita tetap berbuat baik. Nggak apa-apa, udah bagus itu udah betul itu. Lakukan aja lah. Daripada kita sering menghindari keramaian tapi kita terjebak dalam kejahatan. Kalau di masjid, datang awak ke masjid, nggak ada satu sholat sunnah pun yang awak tinggalkan. Begitu di rumah nggak ke masjid, awak melaksanakan sholat wajib itu pun peninggali kepala awak. Udah dengar ngaji-ngaji asar baru awak sholat zuhur. Berarti kan kalau kesunyian membuat kita cenderung tidak baik. Nggak apa-apa. Kalau masih begini levelnya, sering-sering aja ke masjid. Anggap saja bahwa masjid ini melatih kita untuk jadi orang baik, gitu aja. Kalau kita dekat sama orang yang nggak pernah meninggalkan sholat, akhirnya sholat kita tidak tertinggal, bagus itu. Daripada kita jalan sendiri sering tinggal sholat, jangan sering-sering jalan sendiri. Dan harus ada ikhtiarnya, Pak. Harus ada ikhtiar. Makanya kalau ada seorang orang tua, dia mendapati anaknya lulus sekolah atau kuliah lah di luar kota atau luar negeri. Saya beberapa kali ditanya orang tua dan saya kasih saran, jangan biarkan anakmu ngekos sendiri. Karena orang di tempat yang sunyi dan sepi sering naik syahwat kejahatannya. Padahal dia nggak pernah jahat.
Cari induk semangnya. Yang orang induk semangnya ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mempertegas dirinya bahwa ketika saya berpisah dengan induk semang saya juga tetap menjadi orang yang taat kepada Allah. Ini penting ini, Pak. Jadi ini bukan tentang privasi, bukan. Ini tentang bagaimana menjaga agar tingkat keistiqomahan kita pada yang taat-taat itu bagus. Nah, jadi ada juga yang nanya sama saya, Ustadz, saya kadang-kadang pelit, Ustadz. Mau sedekah berhitung-hitung. Tapi saya kira ini semua penyakit orang, katanya. Apalah saran menurut Ustadz agar saya menjadi orang yang tidak begitu pelit? Saya bilang, kalau kau datang ke masjid, duduk kau di samping tabung infak, saya bilang. Itu kan tabung infak kayak gitu, duduk samping itu. Ya, biar kau tengok berapa orang yang masukkan duit itu. Ada orang yang bajunya cantik, ada orang yang parfumnya wangi, ada orang yang selengean, ada orang yang ngerogoh-ngerogoh kantongnya pun udah nggak ada lagi duitnya, tapi mau dia memasukkan. Biar kau dibelajarkan Allah. Ya, supaya kau enggak menganggap rumit hidup ini. Duduk kau di samping itu, saya bilang. Samanya itu kayak orang berkurban. Pernah enggak ketemu sama orang kurban 40 kali cicil dia, Pak, selama 1 tahun? Saking tingginya hajat dia berkurban. Dia enggak pandai membayar cash, enggak ada duitnya. Jualan sayurnya pula uak itu dipajak. Begitu lewatlah kayak tukang-tukang kas uak itu. Kurban, cicil berapa? 12.000 hari ini. Catatlah 12.000. Lalu datang kita, uang yang rame, tabungan yang banyak, bertubi-tubi, deposito segala macam. Terus ditanya, Bapak kurban enggak tahun ini? Ustadz, saya ini sudah 37 tahun ini enggak pernah berhenti kurban. Saya kira tahun ini saya enggak usah kurban dulu. Waduh, enteng kali itu. Jangan enteng kali, itu bahaya. 37 kali umur 60, itu masih ece-ece itu. Kalau umur 60 harusnya kurbannya udah 1000 kali, ya itu baru benar. Kalau masih 37 kali jangan merasa banyak, masih sederhana itu. Tahu enggak kira-kira maksudnya apa? Jangan terlalu khawatir. Kadang-kadang untuk urusan syariah dan mematuhinya akal kalkulatif kita terlalu bekerja. Padahal berapa banyak kemudahan yang Allah buat dalam hidup kita yang Allah ringan-ringankan, yang membuat kita tidak ngeluar duit, enggak masalah. Dan itu Allah enggak pernah berhitung dengan urusan itu. Jadi sebenarnya kan harus penting mengukur-ukur gitu. Kalau enggak ya rumit, Pak, serius. Kalau taat kepada Allah mainnya hanya di doktrin, meyakini Al-Quran dan Sunnah saja, tanpa ada paksaan logika berpikir kita untuk kita memaksa kita harus hadir di situ. Sering kita lalai di situ. Ya, berinfaklah kau, sesungguhnya engkau ahli surga. Udah, itulah misalnya dalil yang dia pakai. Dibayang-bayangkannya lah. Sejak zaman Baholak dulu dia sudah berinfak, sudah banyak-banyak kali lakuin infak. Udah ahli surga lakuin. Udah selesai. Enak kan? Kalau hanya bangunannya begitu. Makanya penting bangunan rasionalitas itu dibangun. Berapa banyak Allah mudahkan urusanmu segala macam. Nah, yang terakhir ya, silakan nanti kalau masih ada waktu tanya jawab. Maka apa yang disebut? Walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un, ya. Lalu kata Allah, di dalam surga itu kamu akan mendapati apa yang kau inginkan dan yang kau minta pun akan didapat. Nah, inilah yang saya katakan, kalau prinsip ketauhidannya masuk surga berhajat kepada nilai-nilai tauhid. Surga itu sejatinya enggak ada dunia. Dan kita enggak pernah bisa membayangkan bagaimana sebenarnya lezatnya surga itu. Tapi kalau kita masih membangun ekspektasi surga seperti dunia, ya ada. Kesenangan di dunia itu ada di surga, ada. Jangan takut, ada. Tapi kalau kau tanya apakah surga itu seperti dunia, enggak ada. Ya, bandingan dunia ini untuk membandingkan lezatnya surga. Itulah makanya ayat ini sebenarnya ingin menguatkan, ya, walakum fiha ma tastahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kau minta, apa yang kau inginkan, tidak ada kausalitasnya di surga. Silahkan engkau masuk. Nah, makanya kalau orang-orang yang cenderung pahamnya bukan paham lah ya, ini terlalu payah. Orang-orang yang orientasi berfikirnya sudah rasa cinta, rasa tunduk, rasa takut, rasa tauhid kepada Allah, sebenarnya kalau di dunia saja dia sudah mampu berpisah dengan syahwat dunia, kenapa harus bercita-cita dunia untuk masuk ke dalam surga? Saya ulang ya,
Kalau di dunia saja dia sudah pandai berpisah dengan syahwat dunia, kenapa harus mau masuk ke surga dia masih bercita-cita untuk mendapatkan dunia? Itu sebenarnya pertanyaan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, fa'tabiru ya ulil albab. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Ya, silahkan kalau ada tanya jawab, mungkin masih ada waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin ini Pak Ustaz lebih menyederhanakan ini terkait Pak Ustaz. Ada yang dikatakan kita miskin gitu Pak Ustaz. Apapun tidak ada, apapun tidak ada. Sebenarnya saya melihat Pak Ustaz. Kalau kita sholat itu kan di dalam Al-Quran disebutkan sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu dilaksanakan. Kemudian dia berusaha dan berdoa dan berzikir. Tidak ada orang yang miskin. Misalnya, dia tidak pernah berbohong, tidak pernah menipu, berdusta, sehingga dia dipakai orang. Kalau dia sholat, bukan sholat, artinya dia ikhtiar, berusaha sekuat tenaga, terjadi produktivitasnya tinggi. Dia selalu berdoa kepada Allah. Itu ditujukan dengan misalnya dia disiplin sholat waktu, itu kan maksudnya kalau misalnya Allah orang yang sholat lima waktu dan tepat waktu baik di masjid maupun di rumah. Dengan seperti ini kan orang sebenarnya miskin banget. Karena saya lihat saya tinggal di bumi punya asli. Semuanya saya lihat yang baik-baik di sini Pak. Dan memang begitulah punya asli. Saya tinggal saya masih mengolah-olah kata orang tua saya. Saya lihat yang sekitar saya itu yang tidak ada sedikit pun peningkatan. Bahkan kehidupan susah pagi-pagi Pak Ustaz. Kalau kita sholat tidak jelas. Jadi itu kira-kira Pak Ustaz. Jadi itu bagaimana membangun supaya kita berpunya bukan ada misal kemudian kita misal kemudian ada konsep tapi kita bisa lagi sebenarnya ada sulit dengan konsep Al-Quran dan Hadis. Itu bagaimana kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kalau bentuk pertanyaannya saya kira nggak ada pertanyaan itu ya. Mungkin Bapak kan memberi penjelasan. Saya cuma mau bilang begini. Kalau orang yang sedang membutuhkan dunia, ini contoh ya. Kalau dia nggak kerja hari ini, bininya nggak makan, anaknya nggak makan. Kalau dia nggak kerja seminggu ini, anaknya nggak akan bayar SPP. Lalu pada waktu sholat tertentu dia nggak muncul di masjid. Apakah kita marah sama dia? Sebab bekerjanya. Saya bilang jangan marah. Karena dia sudah sampai kepada zauk yang paling primer. Yang justru kita marah adalah kita tidak pernah terjebak dengan kebutuhan-kebutuhan primer itu, tapi masih kita cari dengan rumitnya, dan kita tidak pernah menjejakkan kaki pada perintah yang paling aula. Nah, inilah masalah. Kenapa? Itu tadi selera dunia yang terlalu tinggi itu yang saya bilang tadi, dan itu nggak pernah berhenti, Pak. Makanya sebenarnya kalau saya ditanya apa ibadahnya orang-orang yang masih menapaki kebutuhannya secara primer, ya bekerja dan berikhtiar itu ibadah sama dia. Seorang ayah yang mencari rezeki untuk anaknya bisa makan, bukan makan enak ya, tapi bisa makan, itu dua hal yang berbeda loh. Itu ibadah itu, Pak. Selama waktunya. Tapi seorang ayah yang bekerja sibuk sehingga meninggalkan sholatnya untuk mendapati uang agar anaknya makan enak, hati-hati, makan enak itu tidak primer, itu sudah sekunder, Pak. Nah, ini juga makanya itulah kira-kira. Ayolah kita lihat bangunannya gimana. Bisa nggak kita ambil contohnya itu? Apalagi definisi yang dia bangun, saya kan masih muda, hati-hati ya. Saya termasuk orang yang nggak tertarik dengan bahasa itu. Ustadz, anak muda kayak kami ini, stop, berhenti kalimat itu. Bahaya kalimat itu. Jangan kau anggap engkau punya power yang paling konkret ketika kau muda. Karena ini orientasinya bukan jumlah umur. Ini orientasinya tentang kesadaran, atau bahasa sederhananya sensitivitas. Ya kalau dibaca secara tauhid, saya juga termasuk
yang sama pandangannya seperti Bapak, tidak ada orang-orang yang kurang harta dunianya di muka bumi ini, semuanya cukup. Ya, lagi duitnya nggak banyak, seleranya rendah. Lagi nggak ada duitnya, nggak ada penyakitnya. Udah takut dengan jarum, penyakitnya cuma masuk angin, obatnya Preskare sama Salon Pas. Enak nggak tuh? Kalau bapak-bapak umur 60, 70 masih obatnya Preskare, udah paten itu Pak. Pertahankan Preskare itu, nggak ada masalah. Ya kan? Jadi jangan lagi itu jadi keluhan, ya kan? Cuman lah Ustadz, dulu bau parfum, sekarang nggak bau Preskare, udah paten itu, udah pertahankan itu. Jangan lagi kau minta yang aneh-aneh, ya kan? Masuk dia ngunjungi kawan yang sakit di Kolombia Asia, enak ya kamar kau ini, nggak ada enak-enaknya tuh Pak. Kalau enggak bapak lah gantian di situ. Jadi nggak usah dikomentari enak. Begitu kau masuk ke rumah sakit itu doakan supaya orang sakit jadi sehat. Begitu masuk enak ya kau tinggal. Ente mau nggak bilang, tanya sama dia. Ente mau nggak bilang. Jadi maaf ya. Enggak lah enggak. Kalau saya ditanya saya pribadi, wallahi ya Allah ampunkan saya. Kalau harus memilih, enggak apa-apa lah. Harta enggak usah banyak-banyak lah. Tapi hidup saya ini normal. Konteks normalnya adalah saya bukan orang yang batil. Saya bukan orang yang zalim. Saya bukan orang yang khianat. Wallahi, enggak ada itu Pak. Karena mati pun kita Pak. Enggak ada orang yang pandai kali mengasihani kita. Enggak ada itu. Semua amal soleh kita akan menjadi kekuatan yang paling dahsyat dari perjalanan kita. Mulai dari alam barzah sampai alam yang lain. Dan harus berhasil kita ngomong seperti itu. Kalau enggak ya kita kasar sendiri di dunia ini. Jadi saya kira itu Pak. Saya meyakini kita ini dipantaskan Allah semuanya dengan cara yang berbeda-beda. Saya kira begitu ya. Baik ya, mungkin sudah masuk waktunya. Terima kasih. Mudah-mudahan diberi Allah kita kemudahan dan kemuliaan selalu. Nauzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.